Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijauania, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan video saya kali ini masih di seputar curhatan atas pengalaman pribadi saya. Kali ini di seputar peternak murai batu, ataupun saya sendiri kan kebetulan mempunyai penangkaran murai batu. Ini permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penangkaran saya ini sangat banyak sekali, karena saya juga di sini sifatnya masih belajar, jadi bilang masih juga pemula, masih perlu mendapat masukan, masih perlu mendapat referensi yang mungkin untuk kemajuan dari penangkaran murai batu saya. Baik teman-teman semua, seputar curhatan pribadi saya kali ini yaitu di seputar permasalahan apa yang disebut dengan egg bedding. Ya, mungkin teman-teman semua sudah pada paham egg bedding itu apa. Tapi bagi saya sendiri, saya ingin bercerita tentang pengalaman dalam menangkar murai batu ini, terutama permasalahan egg bedding tersebut. Apakah egg bedding itu, mungkin teman-teman ada yang belum mengetahuinya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas tentang apa sih itu egg bedding. Seperti itu. Egg bedding yaitu adalah bisa dibilang di mana kondisi telur yang ada pada murai batu betina ini susah keluar ataupun lengket. Ya, ini bisa berakibat fatal sampai bisa berakibat meninggalnya dari indukan murai batu kita. Pastilah seorang peternak seringkali mengalami hal tersebut. Nah, apa sih pemicu dari egg bedding tersebut? Sebenarnya ini banyak sekali permasalahannya. Contoh, misal seperti yang saya alami ya, burung betina, indukan betina ini mungkin masih terlalu muda, bisa jadi. Yang kedua, kekurangan kalsium. Ketiga, kekurangan gizi pada ekstra feeding tersebut, kan? Keempat, karena mungkin suhu di lingkungan penangkaran kita yang kurang memenuhi standar. Kelima, karena mungkin diakibatkan oleh stres. Ya. Nah, pengalaman yang saya alami ketika saya mengalami egg bedding tersebut dikarenakan karena mungkin murai batu betina punya saya tersebut depresi, diakibatkan karena pas waktu itu dia sedang pertama dia sudah bertelur bagus, dia bertelur pertama kali 3 netes 3 gitu kan. Kemudian waktu menginjak periode yang kedua, ketika dia sudah mulai bertelur yang kedua, dia nelur 1, kemudian 2. Nah, egg bedding ini terjadi ketika mulai telur yang akan keluar ini yang ketiga. Permasalahannya pas waktu itu saya, karena cerobohnya saya tidak menghiraukan permasalahan nanti berakibat stres ataupun fatal, saya ini menambah kandang penangkaran di sebelahnya. Nah, kebetulan saya rehab dan saya tambahin lagi kandang penangkaran tersebut, sehingga aktivitas dari membuat kandang penangkaran tersebut kan rame terus kemudian banyak suara gaduh gitu kan, dan akhirnya si murai batu betina punya saya itu akhirnya stres.
Padahal ini betina sangat bagus sekali menurut saya, karena pertama telur itu 3 langsung dapat 3, itu kan menurut saya udah bagus. Dan hasilnya juga dari volume juga saya sayangkan sekali, ini faktornya bagus sekali waktu itu kan. Dan akhirnya apa, stres, akhirnya dia hanya di bawah gitu kan, nggak mau nangkring di bawah. Kenapa ini kan, saya lihat kenapa, ternyata murai batu tersebut mengalami susah keluar telur yang disebut dengan egg bedding tersebut gitu. Nah akhirnya saya coba angkat, kemudian memang benar telur ini posisi berada di apa ya, udah mau keluar, posisi telur udah mau keluar, tapi dia tidak keluar karena stres tersebut dipicu oleh stres, depresi, jadi lemah, tenaganya itu lemah untuk mengeluarkan telur tersebut. Nah akhirnya saya coba angkat, kemudian saya lihat ya kan, oh ternyata benar ini memang susah keluar telurnya. Nah beberapa cara mungkin saya mencoba mendapat masukan dan mencoba mengambil referensi dari berbagai macam sumber, ternyata itu yang disebut egg bedding. Nah penanganannya bagaimana ini ya, penanganannya bagaimana ketika terjadi egg bedding tersebut, mungkin para peternak semuanya sudah banyak yang mengetahui, dan ini hanya sebagai curhatan dari saya, pengalaman pribadi saya. Cara penanganannya kemudian saya coba olesi ke tempat keluarnya telur tersebut. Ada kalau bisa dibilang alat kelamin dari si murai batu tersebut, kita olesi dengan minyak gitu kan, dengan harapan nantinya akan bisa keluar dengan bagus, karena adanya pelumas gitu kan, bisa menggampangkan keluar telur tersebut. Karena dulu saya pernah terjadi pada labet, burung saya labet, saya olesi keluar gitu kan. Nah ternyata ketika penanganan pertama saya lakukan dengan menggunakan ataupun dengan saya olesi dengan minyak, itu ternyata belum keluar juga telurnya gitu. Saya kasihkan ke tempat penangkaran lagi gitu kan, tempat penangkaran lagi, ternyata masih lemas, tambah lemas gitu kan. Dan akhirnya saya mencoba dengan juga kasih vitamin, langsung saya kasihkan ke burungnya biar kondisi burung ini lebih fit dan tenaganya pulih. Dengan tenaga pulih tersebut harapan saya bisa mengeluarkan telur dengan baik. Nah, ternyata saya tunggu juga dia nggak keluar gitu kan, dia nggak keluar. Nah akhirnya cara yang kedua saya lakukan, ini agak sedikit ekstrim, tapi harapan saya untuk menyelamatkan nyawa dari murai batu betina tersebut. Nah, akhirnya saya mencoba, saya urut ya. Akhirnya saya urut, terus kemudian saya masukkan lagi, sampai saya olesi lagi dengan minyak. Ternyata belum bisa keluar lagi. Nah, terakhir memang upaya yang saya lakukan yaitu dengan mengambil mengangkat murai batu tersebut, kemudian mencoba diurut. Ini sudah telur ini sudah mau keluar gitu kan, telur udah mau keluar, sudah muntuk ya, dibilang muntuk itu sudah kelihatan telurnya di alat kelamin itu sudah kelihatan. Akhirnya saya mencoba mengambil jalan pikiran saya untuk menyelamatkan murai batu betina itu, ya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba mengambil alat kain bukan kain kecil, saya rebus dulu ini, saya sterilkan dulu, kemudian saya lakukan pembedahan di bagian belakang tersebut selaput kecil gitu kan, karena telur ini sangat lengket sekali,
nggak bisa keluar, akhirnya saya lakukan pembedahan secara kecil ini, kecil di pembedahan. Tetapi sebelum melakukan pembedahan tersebut, niat saya satu memang untuk menyelamatkan murai batu tersebut. Ketika memang telurnya keluar, kemungkinan ini akan kembali sehat lagi, kan? Nah, ternyata akhirnya kemudian yang saya lakukan adalah melakukan pembedahan, dan kemudian saya lihat dulu sebelum pembedahan, saya lihat dulu alatnya. Akhirnya benar nih, telur bisa keluar, kemudian ini kembali lagi masuk itu dengan sendirinya, langsung yang saya kecil sekali itu pembedahan saya lakukan kecil, kemudian masuk lagi. Akhirnya telur bisa keluar, kemudian saya kasih obat obat untuk penyembuh luka gitu kan. Akhirnya saya lepaskan lagi, dan kemudian selang 1 hari 2 hari makannya sudah enak, sudah bisa sudah bisa beraktivitas kembali murai batu tersebut. Tapi satu kendalanya yaitu dia tidak mau mengerami telurnya akhirnya. Itu alhamdulillah murai batu tersebut sehat, tetapi kendalanya dia tidak mau mengerami telur yang sudah dikeluarkan. Itulah teman-teman semua berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam peternakan, yaitu yang disebut dengan egg bedding atau kondisi susah keluar telur ketika murai batu betina yang mengeluarkan telurnya. Itu teman-teman semua. Nah, itulah sekilas singkat dari cerita tentang pengalaman pribadi saya tentang egg bedding dan cara-cara yang mungkin nanti bisa digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi egg bedding tersebut. Di antaranya yaitu kita kasih pakan gizi yang cukup bagus, kalsium yang bagus, ya. Dengan cara apa menambah kalsium? Biasanya kalau saya pribadi dengan cara itu sotok sotong ataupun batok sotong itu untuk asinan gitu kan, saya haluskan, kemudian saya tebar di situ, saya campurkan minyak ikan dan sebagainya, saya campur jadi satu, kemudian saya tebar. Ataupun bisa jadi dengan kedua, yaitu dengan cara dikasih telur, cangkang telur tersebut, telur biasa, telur ayam, kemudian dihaluskan, dicampur dengan minyak ikan dan vitamin, kita tebarkan itu untuk menambah kalsium dari pembentukan telur untuk murai batu tersebut. Itulah teman-teman semua sekilas cerita singkat dari saya, dan bagaimana penanganannya, yaitu ada berbagai macam cara. Misalnya kita oles ketika terjadi EBD, kita oles alat kelaminnya tersebut dengan minyak, ya, dengan minyak agar nanti bisa telur tersebut keluar seperti itu. Itulah teman-teman semua cerita singkat dari saya. Kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman semua, pengalaman ataupun curhatan pribadi saya bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa diambil dari kita belajar